Tunggu. Mana? Yang ini? Coba kasih gacor. Iya, lepaskan tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jeffrey Handoko ME, mahasiswa S1 Pertanian dari Universitas 4 Petulai. Di sini saya akan menjelaskan tentang nama mineral dan unsur pembangunnya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Bursamin SSM Ling selaku dosen pengampu mata kuliah Dasar-Dasar Ilmu Tanah. Baik, saya akan menjelaskan. Yang pertama ada olivin dengan unsur pembangun Me, Fg, Fe, dan Si. Yang pertama, olivin adalah mineral silikat dari kelompok nesosilikat yang umum ditemukan pada batuan beku. Makna dan unsur dalam olivin, yang pertama ada Mg atau magnesium, memberikan sifat ringan dan tahan suhu tinggi. Yang kedua ada Fe atau besi, memberikan warna kehijauan hingga kecoklatan serta menambah desinitas. Yang ketiga ada Si atau silikon, unsur utama pembentuk struktur dasar silikat atau kerangka mineral. Fungsi olivin dalam geologi yang pertama menjadi indikator batuan berasal dari magma suhu tinggi seperti mantel bumi. Yang kedua ada dalam batuan, penyusun utama batuan beku seperti periodit dan balsat. Yang ketiga ada dalam pemanfaatan, digunakan sebagai bahan tahan api dan kadang sebagai batu permata atau predikot. Yang kedua ada unsur hornoblenda yang diisi dengan unsur pembangun Ca, Mg, Fe, Ai, dan Si. Hornoblenda adalah mineral silikat kompleks yang termasuk dalam kelompok amfibol. Komposisinya mengandung unsur Ca, Mg, Fe, Ai, dan Si. Berikut makna dan fungsinya. Fungsi unsur dalam hornoblenda yaitu kalsium menstabilkan struktur kristal mineral, magnesium memberi sifat kekuatan dan ketahanan panas, Fe besi memberi warna gelap serta meningkatkan desinitas mineral. Yang ketiga ada Al aluminium membantu memperkuat struktur kristal. Yang terakhir ada Si silikon, unsur utama pembentuk kerangka silikat atau unsur dasar mineral. Fungsinya dalam geologi sebagai indikator kondisi pembentukan batuan, tekanan, dan suhu. Dalam batuan, penyusun utama batuan beku dan metafor. Dalam penelitian membantu memahami sejarah geologi suatu daerah. Nama mineral yang ketiga ada augit yang mengandung unsur Ca, Mg, Fe, Ai, dan Si. Fungsi augit dalam geologi, indikator pembentukan batuan dari magma bersuhu tinggi. Dalam batuan, penyusun utama batuan beku seperti balsat dan gabbro. Dalam studi geologi, membantu mengetahui komposisi dan asal-usul magma. Yang ketiga ada hyperstein. Bukan yang ketiga. Dia mengandung unsur Ca, Mg, Fe, Al, dan Si. Fungsi hyperstein dalam geologi yaitu merupakan indikator pembentukan batuan pada suhu tinggi. Dalam batuan, penyusun batuan beku seperti norit dan gabbro, serta batuan metamorf. Dalam studi geologi, membantu mengetahui kondisi pembentukan magma atau metamorfosis. Berikutnya ada biotit yang mengandung unsur K, Mg, Fe, Ai, Al, dan Si. Fungsi biotit sendiri dalam geologi merupakan indikator kondisi tekanan dan suhu pembentukan batuan. Dalam batuan, penyusun batuan beku dan metamorf seperti granit dan sekis. Dalam penelitian digunakan untuk memahami sejarah geologi dan proses metamorfosis. Berikutnya ada anortit. Anortit sendiri mengandung unsur Ca, Al, dan Si. Anortit adalah mineral silikat dari kelompok plagioclase feldspar yang kaya akan kalsium. Fungsi anortit sendiri dalam geologi merupakan indikator pembentukan batuan dari magma yang kaya kalsium. Dalam batuan, penyusun batuan beku seperti balsat dan gabbro. Dalam studi geologi, membantu mengetahui komposisi dan evolusi magma. Berikutnya ada andesin yang mengandung unsur Ca, Al, dan Si. Andesin adalah mineral silikat dari kelompok plagioclase feldspar dengan komposisi antara natrium dan kalsium. Fungsi aldesin sendiri adalah dalam geologi merupakan indikator batuan dengan komposisi menengah atau intermediate. Dalam batuan, penyusun utama batuan beku seperti andesit
dalam studi geologi membantu memahami komposisi dan proses pembentukan magma. Berikutnya ada oligoklas, mengandung Ca, Na, Al, dan Si. Oligoklas merupakan mineral silikat dari kelompok plagioklas feldspar dengan kandungan natrium lebih dominan daripada kalsium sendiri. Fungsi oligoklas dalam geologi merupakan indikator batuan dengan komposisi menengah ke asam. Dalam batuan, penyusun batuan beku seperti diorit dan granit. Dalam studi geologi, membantu menentukan komposisi dan evolusi magma. Berikutnya ada albit dengan unsur pembangun Na, Al, dan Si. Albit sendiri adalah mineral silikat dari kelompok plagioklas feldspar dan kaya natrium. Baik, fungsi albit dalam geologi merupakan indikator batuan bersifat asam atau kaya silikan. Dalam batuan, penyusun batuan beku seperti granit dan riolit. Dalam pemanfaatan digunakan dalam industri keramik dan kaca. Berikutnya ada muskovit, mengandung unsur K, Al, dan Si. Muskovit adalah mineral silikat dari kelompok mika yang berwarna terang dan mudah terbelah menjadi lembaran tipis. Fungsinya sendiri, yang pertama dari dalam geologi, indikator kondisi tekanan dan suhu pada batuan metamorf. Dalam batuan, penyusun batuan seperti granit dan sekis. Dalam pemanfaatan, muskovit biasanya digunakan sebagai bahan isolator listrik dan tahan panas. Berikutnya ada ortoklas, mengandung unsur K, Al, dan Si. Ortoklas adalah mineral silikat dari kelompok feldspar alkali yang kaya akan kalium. Fungsi ortoklas dalam geologi merupakan indikator batuan bersifat asam atau kaya silikan. Dalam batuan sendiri merupakan penyusun utama batuan beku seperti granit dan pegamit. Dalam industri digunakan sebagai bahan keramik, kaca, dan porselon. Berikutnya ada mikrolin yang mengandung unsur K, Al, dan Si. Mikrolin sendiri adalah mineral silikat dari kelompok feldspar alkali yang kaya kalium dan sering berwarna hijau pucat atau merah muda. Fungsinya sendiri merupakan dalam geologi adalah indikator batuan granit dan pragmatik, sedangkan dalam batuan adalah penyusun utama granit dan pegamit. Dalam industri biasanya mikrolin ini digunakan untuk keramik, kaca, dan bahan dekoratif. Selanjutnya ada turmalin, mengandung unsur Ca, Mg, Fe, Ai, dan Si, Al, dan Si. Turmalin adalah mineral silikat kompleks yang biasanya bersifat borosilikat dan berwarna bervariasi. Fungsi turmalin sendiri dalam geologi merupakan indikator kondisi suhu dengan tekanan pembentukan batuan. Dalam batuan sendiri merupakan penyusun batuan beku dan metamorf. Sedangkan dalam pemanfaatan biasanya turmalin ini digunakan sebagai batuan permata dan bahan piezoelektrik. Berikutnya ada titanit yang mengandung unsur Ca, Ti, dan Si. Titanit juga disebut spen, adalah mineral silikat yang kaya kalsium dan titanium. Biasanya berbentuk prisma kecil berwarna coklat hingga kuning kehijauan. Fungsinya sendiri dalam geologi, fungsi titanit adalah indikator batuan beku dan metamorf serta umur geologi melalui daging isotop. Dalam batuan, penyusun minor batuan granit, diorit, dan metamorf. Sedangkan dalam industri, fungsi titanit merupakan sumber titanium dan pigmen dan logam ringan. Berikutnya ada zirkon dengan unsur pembangun Zr dan Si. Zirkon adalah mineral silikat yang mengandung zirkonium, biasanya berwarna coklat, kuning, atau transparan. Fungsinya sendiri dalam geologi merupakan digunakan untuk penentuan umur batuan melalui metode radiometrik. Sedangkan dalam batuan merupakan penyusun minor batuan beku dan metamorf. Berikutnya dalam industri merupakan bahan tahan panas seperti keramik dan perhiasan. Berikutnya ada kursa yang mengandung unsur Si. Kursa adalah mineral silikat paling umum yang hanya mengandung silikon dan oksigen. Fungsinya sendiri merupakan dalam geologi, fungsi kursa adalah penyusun utama batuan beku, sedimen, dan metamorf. Sedangkan dalam batuan memberikan kekerasan dan ketahanan terhadap pelapukan.
Sedangkan dalam industri biasanya digunakan untuk kaca, keramik, elektronik, dan perhiasan seperti bahan baku. Berikutnya ada oksida dengan unsur hematit geonit limonit yang mengandung unsur Fe. Hematit, geonit, dan leonit adalah mineral biji besi yang kaya akan Fe atau besi. Fungsi mineral dalam geologi menunjukkan kondisi oksidasi dan lingkungan pembentukan batuan. Dalam industri, sumber utama pembuatan besi dan baja dalam batuan memberikan warna coklat, merah, atau kuning pada batuan. Berikutnya ada boksit diasper yang mengandung unsur Al atau aluminium. Unsur utama yang menjadi bahan dasar untuk logam aluminium. Fungsi mineral dalam industri, bahan baku pembuatan aluminium dan produk turunannya. Sedangkan dalam geologi menunjukkan kondisi pelapukan intensif batuan kaya aluminium atau laterit. Dalam bahan bangunan kadang digunakan sebagai bahan abrasif dan keramik. Berikutnya ada magnetik yang mengandung unsur Mg. Magnetit adalah mineral oksida besi yang bersifat magnetit. Namun perlu diperjelas, unsur utamanya adalah Fe besi, bukan Mg atau magnesium. Fungsinya sendiri dalam geologi merupakan menunjukkan kondisi oksidasi dan magnetik batuan. Dalam industri adalah sumber utama pembuatan besi dan baja, sedangkan di teknologi biasanya magnetit ini digunakan dalam magnet, bahan berat, dan katalis. Berikutnya ada karbonat. Yang pertama ada kalsit yang mengandung unsur Ca. Kalsit adalah mineral karbonat yang kaya akan kalsium dan umum ditemukan pada batuan kapur. Fungsi kalsit sendiri dalam geologi merupakan penyusun utama batuan kapur dan marmer, indikator lingkungan sedimen. Dalam industri merupakan bahan pembuatan semen, kapur, dan pupuk. Sedangkan dalam konstruksi biasanya digunakan sebagai bahan baku dan filler, bahan bangunan dan filler. Berikutnya ada aragonit yang mengandung unsur Ca atau kalsium. Fungsinya adalah menunjukkan lingkungan laut, dangkal, dan batuan pembentukan batuan karbonat. Sedangkan dalam biologi fungsinya adalah penyusun cangkang organisme laut seperti karang dan karang. Dalam industri digunakan sebagai sumber kalsium dan bahan kerajinan mineral. Selanjutnya ada magnesit yang mengandung unsur Mg. Fungsi magnesit sendiri dalam industri biasanya digunakan sebagai bahan baku magnesium, refraktori atau tahan panas, dan pupuk. Sedangkan dalam geologi menunjukkan batuan ultramafik dan daerah metamorf. Dan dalam teknologi biasanya digunakan sebagai isolator dan bahan tahan api. Dolomit yang mengandung unsur CaMg. Dolomit adalah mineral karbonat yang mengandung kalsium dan magnesium dengan rumus CaMg atau CO3. Fungsi dolomit adalah dalam geologi merupakan penyusun batuan sedimen karbonat atau batuan dolomit. Dalam industri bahan baku semen, pupuk, kaca, dan keramik. Sedangkan dalam konstruksi biasanya digunakan sebagai batu hias dan material bangunan. Berikutnya ada fosfat. Yang pertama ada apatit yang mengandung unsur Ca, P, dan Fe. Fungsi apatit sendiri dalam industri merupakan sumber utama fosfat untuk pupuk dan bahan kimia. Dalam geologi merupakan indikator batuan fosfat dan kondisi pembentukan. Dalam geologi merupakan komponen utama tulang dan gigi pada organisme. Berikutnya ada fosforit yang mengandung unsur Ca dan P. Fosforit adalah batuan atau mineral fosfat yang kaya akan kalsium dan fosfor. Fungsinya sendiri dalam industri merupakan sumber utama pupuk fosfat, sedangkan dalam geologi biasanya menunjukkan lingkungan laut dangkal dan pembentukan sedimen fosfat. Dan di dalam pertanian, fungsinya merupakan bahan penting untuk pertumbuhan tanaman dan produksi makanan. Biasanya digunakan untuk pupuk. Berikutnya ada gips yang mengandung Ca dan S. Gips adalah mineral sulfat yang mengandung kalsium dan sulfur dengan rumus CaSO4 dan 2H2O. Fungsi gips sendiri dalam industri biasanya bahan baku semen, plester, dan papan gipsam. Dalam geologi menunjukkan lingkungan pengendapan evaporit. Dalam pertanian digunakan untuk memperbaiki tanah asam dan menyediakan kalsium serta sulfur. Berikutnya ada barit yang mengandung unsur S.
Barit adalah mineral sulfat yang kaya akan sulfur dengan rumus kimia BaSO4. Fungsi barit sendiri dalam industri biasanya digunakan sebagai filler, perwarna, bahan berminyak, dan industri kimia. Sedangkan dalam biologi biasanya menunjukkan pengendapan hidrotermal atau lingkungan evaporit. Sedangkan dalam teknologi biasanya fungsi barit ini digunakan sebagai bahan pelindung radiasi dan sumber barium. Berikutnya ada pirit yang mengandung unsur es. Pirit adalah mineral sulfida yang kaya akan sulfur juga. Dan rumus kimianya adalah FeS2. Sering disebut emas bodoh karena warnanya menyerupai emas. Fungsinya sendiri dalam industri merupakan sulfur untuk asam sulfat dan bahan kimia. Dalam geologi merupakan menunjukkan lingkungan oksidasi rendah dan hidrotermal. Sedangkan dalam pertambangan kadang sebagai indikasi keberadaan emas atau logam lainnya. Baik, sekian penjelasan dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Jika ada salah kata, saya juga mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mary, Prodi Sains Perkopian. Baik, di sini saya ingin menjelaskan materi tentang unsur pembangunan. Nama mineral olivin. Unsur pembangunnya MgFeSi. Makna dan fungsinya. Makna mineral yang tersusun dari magnesium atau Mg, besi atau Fe, dan silikon atau Si. Fungsi penyusunan utama, bantuan beku dalam mantel bumi, penting dalam studi struktur bumi. Yang kedua, hornblenda, CaMgFeAlSi. Makna dan fungsinya, mineral kompleks dengan kalsium, magnesium, besi, aluminium, dan silikon. Fungsinya, penyusun bantuan beku dan memori indikator kondisi tekanan dan suhu. Yang ketiga, audit. Unsur pembangun CaMgFeAlSi. Makna, mineral perioksid dengan unsur-unsur tersebut. Fungsinya umum pada bantuan beku seperti basalt, membantu identifikasi jenis bantuan. Yang keempat, pristine. CaMgFeAlSi. Makna dan fungsinya, mineral priksogen juga mirip augit, penyusun bantuan beku dan metamorf. Yang kelima, biotit, KMgFeAlSi. Makna dan fungsinya, makna mineral mika berwarna gelap dan fungsinya penyusun granit, membantu menentukan umur bantuan, geokronologi. Andesien, unsur pembangun CaAlSi. Maknanya plasdafer campuran atau kalsium sedang. Fungsinya umum pada bantuan vulkanik. Oligoklas, makna oligoklas, unsur pembangun CaNaAlSi. Makna dan fungsinya, makna sulfur pengan natrium dan kalsium. Fungsinya penyusun granit dan diorit. Albit, albit, unsur pembangun NaAlSi. Makna dan fungsinya, feldspar kaya natrium. Fungsinya albit NaAlSi. Makna feldspar kaya natrium, fungsinya penting dalam bantuan beku dan metamorf. Muscovite, unsur pembangun KaLSi. Makna dan fungsinya, makna